Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah Jumat Agung, dan pada hari yang berbahagia ini kita akan juga menerima pelayanan perjamuan kudus, di mana ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto STH. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu saya sampaikan bahwa besok tanggal 3 kita akan mengadakan ibadah Sabtu Sunyi yang akan dilaksanakan pukul 19.00 dengan pelayanan audio oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto. Kemudian pada tanggal 4 hari Minggu kita akan bersama-sama merayakan ibadah dan perayaan Paskah yang akan kita alami pada jam 5 pagi, yang akan dilayani juga oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto STH. Perlu juga saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara bahwa ibadah dan perayaan Paskah anak dan remaja itu nanti akan diadakan pada tanggal 11 April dan akan diwarnai dengan lomba-lomba. Untuk itu Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri di usia pratama, madya, dan remaja dipersiapkan untuk meramaikan acara perayaan Paskah anak dan remaja tahun 2021. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuki ibadah kita. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 169, kita akan pujikan bait 1 dan baitnya yang ketiga. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur cangkapku dan harta hilang harganya. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri yang pedih menjadi keagunganmu. Selamat pagi saudaraku sekalian yang kekasih. Marilah sekarang kita satukan hati
Kita masuki saat yang teduh untuk kebaktian dan ungkapan syukur yang kita nyatakan kepada Tuhan pagi hari ini. Sidang jemaat, pertolongan kita hanyalah Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan segenap karya tangannya. Saudara-saudara, salam damai sejahtera dari Allah Bapa telah nyata di dalam diri dan karya Yesus Kristus kepada saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Kembali kita akan memuji Tuhan dengan lagu dari Kidung Jemaat nomor 160 bait 1. Sang Anak Domba yang kudus memikul dosa dunia, rela dan sabar menebus hutang besar manusia. Lihatlah Dia menempuh jalan sengsara dan keluh, menurut dan setia. Ia dihina, disesat, mati di salib Golgota. Berkataku setia. Saudaraku sekalian, ada bagian dari kesaksian yang diungkapkan oleh Rasul Paulus sebagaimana suratnya yang pertama kepada jemaat Korintus. 1 Korintus pasal 5 ayat 17 menjadi tema kebaktian dan syukur kita pagi hari ini. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah tema sukacita ibadah yang mendasari kebaktian kita saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Adapun pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai dengan 30. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang surga, kami ucapkan bersyukur dan terima kasih. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu.
kiranya Tuhan memahamkan apa yang akan kami baca. Dan juga Tuhan kami serahkan Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu ini, sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bisa kami pahami, kami simpan dalam hati, dan terlebih bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Amin. Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai dengan 30 menyatakan, Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan, mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang, yang telah dicelupkan dalam anggur asam, pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan. Kusiapkan hatiku, Tuhan.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat pagi saudaraku sekalian yang kekasih. Saudara-saudara, panjenengan pasti sedang, bahkan paling tidak saya berharap senantiasa dalam keadaan sehat karena pimpinan dan berkat Tuhan. Salib anugerah terindah dalam hidup orang percaya. Salib anugerah terindah dalam hidup orang percaya. Itulah tema atau judul renungan yang mendasari sukacita kebaktian kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita pasti dan senantiasa yakin bahwa rancangan, terlebih apabila itu dilakukan oleh orang yang kita pandang jahat, tidak pernah dapat mengubah rancangan Allah yang senantiasa baik. Contoh yang menurut saya sangat mudah untuk kita temukan. Pilatus, sosok penguasa yang takut membuat komitmen terhadap kebenaran, akhirnya menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Dan tragisnya serta sadisnya penyerahan Yesus untuk disalibkan itu dilakukan oleh Pilatus kepada rakyatnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekali lagi sangat menarik yang dilakukan oleh Pilatus, meskipun mungkin bisa dibilang secara tidak langsung yang dilakukan oleh Pilatus itu bukanlah rancangan jahat yang semata-mata dilakukan oleh Pilatus. Sekali lagi mungkin. Tetapi yang pasti bahwa rancangan baik Tuhan tetap terjadi di dalam rancangan manusia itu. Rancangan Tuhan yang baik nyata-nyata telah mengalahkan
rancangan jahat, baik secara langsung maupun tidak, yang dilakukan, yang dibuat oleh manusia. Setidaknya ada dua hal, saudara-saudara, yang patut kita perhatikan. Yang pertama, salib. Minimal ketika itu dipakai biasanya oleh orang-orang Romawi menjadi alat penyiksaan dan penghukuman mati. Salib yang ketika itu berupa tiang yang tegak, dipakai sebagai tempat mengikat atau memakukan tubuh bagi orang yang diputuskan oleh pemerintahan Romawi ketika itu sebagai orang yang terkutuk dan mendapatkan hukuman mati dengan cara disalib. Nah, orang-orang Romawi ketika itu membiarkan tiang tersebut tetap di tempatnya untuk hukuman mati berikutnya. Artinya bahwa satu tiang tegak itu bisa dipakai untuk beberapa orang yang diputuskan harus mendapatkan hukuman mati. Hanya untuk kayu yang dipakai pada sisi atau palangnya itu yang berganti-ganti. Artinya saudara-saudara bahwa untuk palangnya itulah yang akan dibawa sendiri oleh terhukum. Kemudian palang itu ditambahkan di bagian agak atas tiang salib atau tiang yang tegak tadi. Nah, kemudian saudara-saudara, kejahatan atau pelanggaran yang menyebabkan hukuman mati itu dikenakan kepada orang yang dihukum pada tiang salib itu akan dituliskan pada kayu palang ini. Nah, di situ akan dituliskan jenis kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dihukum salib tadi. Tetapi dalam hal hukuman salib yang dikenakan oleh orang-orang Romawi ketika itu kepada Yesus, ada yang sedikit yang lain. Bahwa Pilatus ketika itu memerintahkan supaya di tiang salib Yesus, pada tiang yang tegak bagian atas, di sana dituliskan kalimat Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, yang disingkat dengan 4 huruf INRI, INRI. Nah, di atas kayu salib itulah saudara-saudara, Tuhan ingin menunjukkan kepada manusia bahwa Allah sendiri melalui Yesus telah membayar lunas hutang dosa manusia dan mendamaikannya dengan Allah yang Maha Kudus dan Maha Adil. Penyaliban Yesus Kristus menjadi anugerah yang memberikan kemuliaan bagi manusia berdosa yang percaya kepadanya. Itulah makna salib yang menjadi bagian dari penyataan rancangan baik Allah bagi kehidupan umat yang dikasihinya. Hal yang kedua yaitu Golgota, tempat di mana Yesus disalibkan. Mungkin selama ini kita pernah mendengar tentang kata
tempat, yaitu Golgota. Golgota ini berasal dari bahasa Aram yang artinya tengkorak atau tempat tengkorak. Nah, nampaknya nama itu dipakai untuk bukit itu sesuai dengan bentuk tempat yang mirip tengkorak. Tetapi yang pasti saudara-saudara bahwa Golgota, tempat yang membawa kematian yang mengerikan dan menakutkan, ternyata berubah menjadi tempat yang mengalirkan anugerah kehidupan kekal karena Yesus mati disalibkan di tempat itu. Nah, demikian juga sebagaimana Golgota mengalami transformasi dari tempat kematian menjadi tempat kehidupan, maka kehidupan kita pun, kehidupan saya dan panjenengan, bahkan kehidupan setiap umat Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus akan mengalami perubahan. Yaitu jika Yesus Sang Penebus lahir dalam hidup kita secara pribadi. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam suratnya yang pertama mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ibu, bapak, dan saudaraku sekalian yang kekasih, kematian Yesus yang disalibkan di Golgota menjadi anugerah terindah dalam hidup saya dan panjenengan. Anak manusia itu harus minum dari cawan penderitaan yang telah dia terima. Dia menanggung hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada manusia. Ini berarti bahwa kematian Kristus di kayu salib memperlihatkan karya penebusan dan pendamaian yang dia lakukan. Dengan penebusan, rantai perbudakan dosa yang membelenggu manusia diputuskan. Dan dengan pendamaian, hubungan yang telah rusak, bahkan telah dirusak oleh manusia sendiri, telah dipulihkan. Hubungan manusia dengan Allah telah disambungkan kembali oleh darah, oleh tubuh yang telah dikurbankan oleh Yesus. Pendamaian harus dilakukan karena murka Allah yang telah bangkit akibat dosa manusia. Dan murka ilahi ini hanya dapat dipuaskan dengan keadilan, yakni pelaku dosa harus dihukum. Tetapi sekali lagi, hukuman itu ternyata tidak dikenakan oleh Allah kepada manusia yang benar-benar dikasihinya. Tetapi kematian Kristuslah yang kemudian memuaskan keadilan dan kekudusan Allah. Maka ketika dosa dibereskan, pembatas antara manusia dengan Allah telah dirobohkan. Kuasa dosa telah dikalahkan, dan kita diselamatkan dari murka Allah. Dengan demikian, pada salib itu kita tidak hanya melihat kebesaran kasih Allah, tetapi juga panasnya murka dan penghakiman Allah. Oleh sebab itu, bagi kita yang mungkin hingga saat ini masih berpikir bahwa Allah tidak terlalu serius memandang dosa, marilah kita menghitung-hitung ulang harga yang harus dibayar oleh Kristus untuk melunasi hutang dosa kita itu. Sebab dengan penghitungan yang secara serius
kita mau melakukannya, disitulah kita akan dicelikkan. Mata hati dan pikiran kita akan benar-benar makin dibukakan untuk menentukan pilihan saat datang kepada salib Kristus. Salib adalah gambaran sempurna tentang anak manusia yang telah mengorbankan dirinya bagi manusia lainnya. Namun berhadapan dengan salib jangan hanya membuat kita mengambil gambaran teladan saja. Sebab kita harus memilih percaya pada Kristus yang menyelamatkan kita, ataukah menolak Dia dan kemudian menanggung murkanya. Sidang jemaat yang kekasih, salib tidak membiarkan manusia untuk berada pada posisi netral atau abu-abu. Kita percaya kepada Yesus ataukah sebaliknya mengambil posisi sebagai musuhnya? Kiranya Allah memampukan kita untuk merespons secara benar salib yang telah disediakan bagi kita, bagi saya, saudara, dan juga siapapun yang mungkin hingga saat ini belum benar-benar mempercayakan totalitas hidupnya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengalami pelayanan perjamuan kudus Paskah yang kita lakukan pada hari ini bersamaan dengan peringatan Jumat Agung. Ibu, bapak, dan saudaraku sekalian, Jumat Agung merupakan perayaan yang sangat penting. Sebab di hari itulah Kristus telah rela mati demi kehidupan gerejanya. Dia yang sedang disiksa, dia yang sedang menderita, dan karena kesengsaraan yang amat sangat itu, hingga dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, itu semua dilakukannya karena dosa saya dan panjenenganlah yang sedang ditanggungnya. Maka saat ini kita sebagai gerejanya akan bersatu dalam kesengsaraan dan kematiannya, bersatu dengan tubuh dan darahnya, agar nyatalah seperti yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sidang jemaat, sebelum kita bersama-sama menghampiri Tuhan, mengalami karya Tuhan yang sungguh indah, sebelum kita bersama-sama
maju menerima pelayanan perjamuan kudus ke meja perjamuan yang telah disiapkan. Marilah sekarang kita mencermati kembali keberadaan dan kehidupan yang kita alami selama ini. Kita lakukan pendadaran. Kita ungkapkan pengakuan dan penyesalan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, inilah kami milik-Mu. Kami yang selama ini sering bahkan senantiasa melakukan pelanggaran. Tidak hanya pelanggaran dari ketetapan yang kami buat, melainkan lebih dari itu. Peraturan kehidupan yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa, ya Tuhan, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Sidang jemaat, marilah sekarang kita menuju ke meja perjamuan kudus Tuhan, seiring dengan melakukan pujian dari Kidung Pasamuan Kristen atau Kidung Badik nomor 277. Kita melakukannya dengan berdiri.
Puji Allah, Kau lu berkeramat. Diangkat Sang Raja, lulus ada swarga. Bulan kota genang, bengkayune lakang. Saudaraku sekalian, sekarang marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Kita menghampiri tahta dan kekekalan kasih-Nya, seraya menghayati kesaksian yang diungkap oleh Rasul Paulus yang demikian, yaitu apa yang telah kuterima dari Allah, itulah yang kuteruskan kepadamu. Yakni pada malam menjelang Yesus diserahkan, Ia mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Di situ Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur, kemudian Ia memecah-mecahkan roti itu sambil berkata, "Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan oleh karena kamu, demi pengampunan dosamu. Terimalah, makanlah, perbuatlah, ini menjadi peringatan akan aku." Kemudian sesudah makan, Ia mengambil cawan yang berisi anggur. Sambil menuangkan isi cawan itu, Ia berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku. Inilah darahku yang telah dicurahkan oleh karena kamu, demi pengampunan dosamu. Terimalah dan minumlah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku." Terimalah, bagikanlah kepada saudara-saudara. Terimalah, bagikanlah kepada saudara-saudara. Kekasih Tuhan yang berbahagia, Yesus bersabda, "Terimalah, inilah tubuhku. Terimalah, inilah darahku yang telah dikorbankan bagi kamu." Terimalah, inilah tubuhku yang telah dicerahkan oleh karena kamu, demi pengampunan dosamu. Terimalah, inilah darahku yang telah dicurahkan oleh karena kamu, demi pengampunan dosamu. Sidang jemaat sekalian yang kekasih,
senantiasa hayatilah karya pengorbanan Allah di dalam Kristus untuk keselamatan kita sekalian. Inilah tubuhku, inilah darahku yang telah dikorbankan untuk keselamatan. Terimalah dan makanlah. Terimalah, minumlah. Inilah tubuhku, inilah darahku yang telah dikorbankan demi keselamatanmu. Jadikanlah ini sebagai peringatan akan kematianku, jadikanlah ini sebagai pengharapan akan kedatanganku. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, demikianlah perjamuan kudus dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita hingga saat ini, dan tiba saatnya kita akan undur dari meja perjamuan Tuhan dengan sukacita. Ingatlah senantiasa sebagaimana sabda yang dinyatakan kepada kita. Rasul Paulus dalam kesaksian kepada jemaat Galati menyatakan, "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Saudaraku sekalian, marilah kita berdiri. Kita mengaminkan pelayanan ini dengan kembali membaharui keyakinan kita kepada Allah. Kita ungkapkan pengakuan iman rasuli dalam rumusan yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kini sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang begitu baik kepada kita, yang telah menyucikan segala kesalahan dan dosa-dosa kita dengan pengorbanannya mati di kayu salib. Sebagaimana yang kita peringati hari ini, mari kita bersama-sama mempersembahkan persembahan kita yang telah kita persiapkan di rumah masing-masing. Sebagai nats pembimbing persembahan pagi hari ini akan diambil dari Ibrani 9 ayat 14 yang demikian firman Tuhan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal lebih telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersembahkan persembahan kita masing-masing sambil kita memuji Kidung Jemaat 174B ayat 1 sampai dengan selesai persembahan diedarkan. Selamatku, bagiku tersalib, tertumpah darah Rajaku, bagiku yang kecil. Pada kayu salibku melihat terang dan beban hidupku hilangnya. Mataku jeli karena iman dan aku bahagia tetap. Menanggung kejahatanku, tersiksa masih. Betapa agung rahmatnya, kasihnya tak terberi. Pada kayu salibku melihat terang dan beban hidupku hilangnya. Mataku jeli karena iman dan aku bahagia tetap. Sidang jemaat yang kekasih, tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian dan ungkapan syukur peringatan Jumat Agung dan pelayanan perjamuan kudus Paskah pada hari ini. Mari kita masuki doa syafaat. Tuhan Allah yang kami kenal dan sembah di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini bersama-sama, baik kami melalui keluarga-keluarga kami, atau dimanapun kami sedang berada, membangun sukacita bersekutu di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih atas anugerah keselamatan melalui pengorbanan yang Tuhan lakukan untuk kami, umat yang sungguh-sungguh Kau kasihi. Jangan biarkan kami menghentikan anugerah keselamatan itu hanya untuk diri pribadi kami, melainkan kami mau meneruskannya kepada siapapun yang ada di lingkungan kami. Kami yakin Tuhan menganugerahi kami kemampuan untuk melakukannya dengan baik, dengan benar,
seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan Allah Bapa, di tengah sukacita persekutuan yang kami alami, kami menyisihkan dan menyerahkan bagian dari harta yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Kami menyerahkannya kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih. Kami nyatakan sebagai persembahan yang kami yakin Tuhan berkenan menerima, menyucikan, dan memakai. Terlebih saudara-saudara kami, melalui para pelayan di gereja dan jemaat-Mu, khususnya Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kota Baru Triorejo. Tuhan pakai mereka, Tuhan percaya mereka, Tuhan anugerahi ketulusan, kesungguhan di dalam mengelola segala berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, kepada gereja dan jemaat kami. Dengan demikian, apapun yang terjadi, senantiasa berada di dalam kuasa Tuhan. Allah Bapa, kami juga menyerahkan beragam upaya yang terjadi di dalam kehidupan kami bersama. Upaya-upaya pencegahan penyebaran virus corona. Engkau tahu saat-saat ini kami sedang dalam upaya vaksinasi. Bapa, siapapun kami yang terlibat di dalamnya, Tuhan menguasai kami, Tuhan memimpin kami. Kami yakin bahwa kami pun mendapati hasil yang baik, yang menggembirakan, sebagaimana yang Tuhan rancang. Bapa, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami, dalam kehidupan pemerintahan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tuhan pimpin kami, Tuhan satukan kami, Tuhan rukunkan kami, Tuhan anugerahi kekuatan, kesatuan, anugerahi kami damai dan sejahtera. Terlebih para pimpinan dari lingkup pusat hingga di daerah-daerah, Tuhan senantiasa memimpin. Ya Bapa, kami serahkan juga kegiatan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Gereja Kristen Jawi Wetan. Baik kami para pelayan maupun kami segenap warga gereja dan jemaat dimanapun Tuhan memberi tempat dan kepercayaan kepada kami. Baik yang ada di lingkup jemaat-jemaat, majelis daerah maupun se-GKJW. Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan Allah Bapa kami, itulah beberapa hal yang kami nyatakan kepada Tuhan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, khususnya mereka yang sedang dalam pergumulan. Di antara mereka ada yang sakit, di antara mereka juga ada yang dalam masa pemulihan untuk kekuatan, kesehatan. Ya Tuhan, pimpin dan kuasai, berkati setiap upaya yang terjadi. Ya Allah, inilah kami. Inilah hidup dan kelanjutan hidup kami. Semuanya kami percayakan di dalam pimpinan, kuasa dan kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Saudaraku sekalian, kini kita akan undur dari ruangan ini. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Ingatlah selalu firman Tuhan hari ini, bahwa dengan mengenang dan menghayati wajah Kristus yang tersalib, itu akan membuat kita semakin tabah dalam menghadapi penderitaan hidup yang sedang kita alami, bahkan memampukan kita menjadi lebih bijaksana dalam menilai makna hidup pemberian Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Allah selalu menyertai saudara-saudara. Jemaat saya undang berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 183 bait 1. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Hayatilah senantiasa bahwa Allah Bapa sumber segala anugerah, Yesus Kristus sumber segala kasih karunia, Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, maha syukur.
syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian jalannya ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sudah menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan dengan kita mengenang akan kematian Juru Selamat kita. Ialah berkat yang kita terima pada pagi hari ini boleh menjadi bekal dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan berpisah pada pagi ini dan akan berjumpa pada peribadatan berikutnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demi menjaga kesehatan kita akan tetap mawas diri, tetap menggunakan masker dimanapun kita berada, sering mencuci tangan dan selalu menjaga jarak, dan kita waspada dengan kehidupan kita agar keberlangsungan kehidupan kita yang sudah diberikan oleh Tuhan itu akan terwujud di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam sehat selalu. Selamat mengenang hari kematian Tuhan di Jumat Agung pagi ini. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.